Banyak juga yang negatif ya, karena kita melakukan tidak sesuai dengan keinginan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih, masih pada semangat klik petirnya? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya mungkin sekarang udah pada arus mudik ya, udah mau pada balik lagi ke tempat kerjanya masing-masing atau ke rumahnya masing-masing setelah kumpul dengan sanak keluarga ya. Sebelum melanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share di sini. Dan semoga ya video-video yang saya share di sini semoga bermanfaat. Ambil positifnya, buang negatifnya. Nah, saya buka mengumumkan lagi hari ini kita udah buka Sinar Krosan udah buka lagi untuk melakukan transaksi, untuk melakukan barter dengan koin Pi, dengan koin Sidra ataupun dengan fiat. Kita sudah buka ya, karena ini hari hari Senin ya. Momen lebarannya udah selesai, jadi produk-produk yang mau dikirim ke Hongkong juga udah bisa jalan ya. Nah, di sini banyak banget teman-teman yang sekarang itu gontok-gontokan ya, saling menyalahkan satu sama lain, entah itu dari pihak GCP sendiri ataupun non GCP sendiri ya. Apalagi bukan teman-teman yang sudah menjadi korban penipuan. Jujur ya, penipuan aja saya bilang penipuan. Karena apa? Karena sampai sekarang yang begitu diiming-imingkan bahwa pencairan segini, ini itu belum ada buktinya. Jadi banyak banget juga teman-teman kita yang merasa kecewa, yang merasa putus asa juga, ya ingin yang akhirnya mereka hapus akun. Mereka ada juga yang pokoknya yang frustrasi lah. Ya sebenarnya banyak juga di sini teman-teman yang selalu menyalahkan core team. Ya, sebenarnya kesalahan itu bukan ada di core team. Kesalahan itu ada di diri kita sendiri. Kenapa sih kita selalu tidak memahami apa yang core team bilang? Dari pertama Close My Need, core team tidak pernah mengiming-iming dengan nilai yang besar. Tidak pernah mengiming-iming pas open minded nilainya akan ini, akan itu. Nah sekarang, yang menjadi duta GCP-nya sekarang juga ada bentrok. Ya, ada bentrok juga. Gitu kan, jauh ujung-ujungnya ya mereka saling menyalahkan. Gitu kan. Dan makanya itu kita di sini jadilah pioner yang cerdas. Kita harus benar-benar mengamati gimana sih perkembangan Pi Network ini. Bolehlah kita berasumsi mau nilai tinggi, mau nilai rendah, itu boleh-boleh saja. Yang jelas, sekarang nilai udah ada di bursa, yaitu di bawah $1. Iya kan? Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah merasa kecewa, merasa putus asa, sebenarnya kalian itu hanya jadi korban. Korban orang yang ingin memperkaya diri sendiri. Contoh dari minta uang pendaftaran, gitu kan. Itu hanya mementingkan untuk pribadi. Makanya itu kita harus berhati-hati. Kita sendiri pun harus hati-hati dalam mengajak orang, dalam membuka komunitas. Gitu. Jadi jangan sampai komunitas kita itu didasari dengan uang dan uang. Emang semuanya itu butuh uang. Kita mau jalan kemana kita butuh bensin kalau ada motor. Ya kan? Kita mau kumpul di mana otomatis kita kan dari rumah itu mungkin ya ada juga yang bawa cemilan, ada juga yang bawa kopi. Itu pasti. Itu kalau besar hal yang wajar kalau seperti itu, karena kita mau kumpul silaturahim dengan sesama pioner. Saya pun di sini gitu. Kalau mau kumpul dengan teman-teman ya pasti ada yang bawa ini, ada yang bawa itu gitu. Itu dengan inisiatif sendiri gitu kan. Nah, beda lagi dengan untuk pendaftaran. Misalkan kamu mau saya tuh mau gabung ke platform si A. Di situ ada pendaftaran misalkan sekian untuk bikin kartu member apa gimana gitu, ada pendaftarannya. Kalau saya rasa kalau untuk satu kali itu wajar ya, tapi kalau untuk berkali-kali itu bukan wajar lagi. Yang ada pioner yang ada di komunitas kita itu merasa ngeluh, merasa kapan sih ini cairnya? Apalagi didasari dengan berkata-kata, kamu kalau mau jadi member saya, kamu harus daftar sekian, kamu nanti setelah open minded, kamu akan pencairan, akan bisa mencarikan fee sekian, kamu akan jadi sultan, kamu akan jadi miliarder. Toh sekarang sampai sudah terbukanya open network sampai tanggal 14 kemarin, bulan Maret, toh belum terjadi harga nilai itu. Nah akhirnya apa yang terjadi sekarang? Sekarang jadinya bentrok kan?
Si A menyalahkan si B menyalahkan si C. Padahal kesalahan itu dibuat sendiri. Gitu. Kenapa kita awalnya kita itu menggembar-gemborkan dengan nilai itu, lahirnya di mana? Sampai ada di sini ada satu komentar, minta dijelaskan nilai GCP itu lahirnya di mana. Kenapa kita harus semua mengiblatnya itu ke Cina? Kenapa gitu loh? Selalu Cina yang digembar-gembor Cina. Emang Nicholas itu dari Cina? Emang Nicholas itu tinggalnya di Cina? Emang Pai Network itu lahirnya dari Cina? Enggak kan? Terus sekarang menyalahkan core team itu pembohongan, core team itu penipuan. Core team itu tidak nipu, cuma kita sendiri. Coba misalkan kalian mau demo, di luar sana banyak yang melaksanakan aksi demo. Mau demo kemana? Gitu kan? Nambang pi atas kemauan kita sendiri. Membangun nilai itu GCP, menggembar-gemborkan nilai itu atas kita sendiri. Ya kan? Kita sebagai pioner ini yang jadi korbannya itu ya ini pioner yang awam, yang tidak tahu apa-apa. Mayoritas pioner itu apa sih maksudnya, menengah ke bawah. Termasuk maksudnya orang-orang yang benar-benar awam, orang-orang yang tua-tua, orang yang pinter, yang cerdas dari DQC-nya, dari secara berpikir dengan kripto, itu mereka memanfaatkan si yang awam ini. Sekarang udah banyak bukti. Makanya mulai sekarang saya di sini di channel ini selalu bilang, jadilah pioner yang cerdas, jangan mau teriming-iming, jangan mau terbawa arus. Gitu kan. Kita ini kan udah jelas dari segi Pai Network itu adalah supirnya Nicholas sendiri sama istrinya, sama timnya. Mereka itu supir. Kita ini hanya penumpang. Ya kita santai aja. Kan sering banget saya di sini sering banget saya bilang, kalau kalian mau nyimpan koinnya ya silahkan, kalau kalian mau mentransaksikan koinnya ya silahkan. Gitu kan. Di sini saya tidak memprovokasi, tidak untuk menggembar-gemborkan nilai itu. Dari pertama saya bikin konten ini, pembahasan nilai itu, saya tidak menunjukkan bahwa saya mendukung GCP. Kenapa banyak orang yang ngebully saya? Karena apa? Karena saya melakukan transaksi dulu itu, melakukan transaksi barter Picoin itu menggunakan nilai kesepakatan. Itu hujatan luar biasa. Sama saya bilang, yang nggak ngedukung GCP lah, nggak inilah itu. Lah itulah prinsip saya. Saya juga tidak ada pemaksaan untuk kalian, bahwa kalian harus transaksi di saya, di Sinar Collection. Tidak, bagi yang mau. Karena apa? Karena saya tahu. Saya orang kecil. Saya tahu kebutuhan di rumah. Apalagi kehidupan di kampung, nyari uang juga susah. Gitu kan, kita uang apa sih maksudnya, kita tidak punya resiko dapur, gitu kan. Jadi saya ingin menjembatani teman-teman agar satu ya kita membangun ekosistem juga, gitu kan. Yaitu terserah kalian, pikiran kalian itu ya banyak juga yang negatif ya, karena kita melakukan tidak sesuai dengan keinginan kalian. Kan saya dari awal udah bilang, saya mampunya bisa segini, ya ini yang saya lakukan. Nah sekarang jangan saling menyalahkan, koreksilah diri sendiri, ayo kita berpikir logika lagi, gitu kan. Sekarang nilai lahir nilai GCP itu gantak-gontok, ujung-ujungnya ribut. Terus sekarang yang selalu bikin status di Facebook di mana tentang di Cina begini, di Cina begitu, sekarang lo sepi, ya kan. Nah kemarin saya ada kiriman salah satu video, yaitu duta GCP itu apa sih menyalahkan, nggak tahu ini mana yang salah, nggak tahu mana yang benar ya, saling menyalahkan, saling tidak terima. Intinya nilai GCP itu sekarang sebelum terbentuk itu mereka tidak terima, gitu kan. Jadi padahal kita meyakini koin Pi ini suatu saat nilai GCP itu akan nilai paling kecil, tapi bukan sekarang. Nah mulai sekarang berpikirlah dengan logika, berpikirlah cerdas, amankan untuk sekarang, amankan akun, amankan koin kita. Itu aja kuncinya. Kalau kita punya aktivitas sehari-hari, ya udah lakukan aktivitas sehari-harinya. Jangan jangan karena dengan gembar-gembar, ya mungkin tahun 2003, tahun 2024 ya, itu banyak banget praharanya itu yang dipecat kerjanya, yang berantem sama istrinya. Ya karena apa? Karena si pioner itu entah suaminya, entah istrinya gitu kan, yang menambang Pi dengan udah terobsesi, udah termakan dengan
omongan bahwa open minded kita akan jadi sultan. Banyak banget mereka males ujungnya. Kerja malas, ya berpikirnya apa? Wah, nanti juga kalau udah koin pi udah cair, kita jadi sultan, kita banyak uang, ngapain kita harus kerja? Ya nanti. Tapi kan sekarang punya perut harus diisi, punya anak minta jajan, biaya sekolah. Kan seperti itu. Ya intinya untuk sekarang jangan saling menyalahkan ya, karena itu kesalahan dibikin sendiri. Cobalah koreksi diri sendiri. Apa kita kalau kita sendiri tidak mau disalahkan orang lain atau disalahkan salah satu anggota grup kita atau anggota komunitas kita, jangan lakukan hal-hal yang bikin kita terjerumus sendiri. Karena di sini tuh ada dua pilihan. Kita sebagai mengajak orang itu ada dua pilihan. Satu, jika sukses kita disanjung, jika gagal kita dihujat. Itu aja ya. Mungkin sekian video pagi ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silakan share ke teman-teman kalian. Sekali lagi saya mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan di hati kalian, dan mohon maaf juga jika pengikut GCP kalau mungkin di sini saya ngomong berlebihan gitu kan. Saya mohon maaf. Dari mulai sekarang kita koreksi diri. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.